Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aris Marcella MPD. Kali ini kita akan membahas pembelajaran akuntansi tentang laporan arus kas. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Nah, dalam pembahasannya itu membahas tentang apa itu laporan arus kas, kemudian kegunaan laporan arus kas, selanjutnya arus kas dari kegiatan operasi, investasi, pembiayaan maupun pendanaan. Nah, apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu entitas selama satu periode akuntansi. Lalu, apa sih kegunaan atau tujuan dari kita membuat laporan arus kas? Yang pertama, untuk menyediakan informasi tentang penerimaan-penerimaan kas atau cash receipt dan pembayaran-pembayaran kas atau cash payment dari suatu entitas selama periode tertentu. Kemudian yang kedua, dapat menginformasikan kepada para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Itu termasuk arus kasnya dan arus keluar kas. Salah satunya adalah hutang ya atau solvabilitas. Sekarang kita akan memasuki contoh pembuatan laporan arus kas. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan jurnal umum karena biasanya pembuatan laporan arus kas ini bisa juga didasari dengan persamaan dasar akuntansi. Namun kali ini kita akan menggunakan jurnal umum yang berisi data sumbernya itu ada dua. Yang pertama, buku besar akun kas, dan yang kedua bukti transaksi. Jadi pada buku besar akun kas itu akan terlihat mutasi debit kreditnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ada dari tanggal 1 sampai ke akhir periodenya, misal per bulan atau per tahun. Dan berikut ada bukti transaksi, ini sebagai data pelengkap. Jadi apabila di buku besar itu kita membutuhkan keterangan lebih, maka kita boleh membuka kembali transaksi sebelumnya untuk memastikan itu transaksi apa sih gitu. Nah, yang perlu kita ketahui kembali bahwasanya di dalam laporan arus kas itu terdapat beberapa elemen. Yang pertama itu ada aktivitas operasi atau operating activities. Nah, pada aktivitas operasi ini berisi tentang membeli atau membayar harta lancar. Jadi misal nih kita mau membeli perlengkapan kantor gitu kan, atau membeli perlengkapan yang kira-kira itu habis pakai gitu dalam satu bulan atau satu periode. Kemudian menerima pendapatan. Selanjutnya membayarkan beban usaha, misal beban listrik, beban air, beban gaji, pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Kemudian penerimaan piutang serta melunasi hutang non-bank. Hutang non-bank maksudnya misal kita berhutang kepada berhutang ketika membeli barang dagangan atau berhutang ketika ingin mendapatkan jasa tertentu. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities. Nah, ini berisi tentang membeli harta tetap atau menjual harta tetap. Jadi untuk pembelian dan penjualan harta tetap yang lebih dari 1 tahun, maka itu masuk ke dalam aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau financing activities. Nah, ini berhubungan dengan dari mana kita mendapatkan modal atau dari mana kita mengeluarkan modal untuk mendanai kegiatan usaha kita. Misal yang pertama itu ada penambahan modal, kemudian investasi awal atau setoran awal, kemudian meminjam atau melunasi hutang bank. Nah, selanjutnya kita lihat kembali buku besar akun kas yang berisi tentang beberapa transaksi yang ada. Jadi dimulai dari awal ya, setoran awal, kemudian transaksi lainnya kayak penerimaan kredit, membeli perlengkapan, pengambilan pribadi, membayar gaji, dan lain sebagainya. Nah, kita tandai dulu dari beberapa transaksi tersebut dia masuk kemana gitu. Nah, di sini aktivitas operasi kita kasih kode O, kemudian aktivitas investasi kita kasih kode I, dan aktivitas pendanaan kita kasih kode F atau financing. Yang pertama, setoran modal awal. Nah, dia karena untuk mendanai, jadi dia masuk ke
aktivitas pendanaan atau financing. Kemudian penerimaan kredit itu berasal dari mana? Tanggal 3 ternyata meminjam uang ke bank, artinya dia juga masuk ke aktivitas pendanaan. Kemudian yang transaksi nomor 5, tanggal 5 membeli perlengkapan, aktivitas operasi, pengambilan pribadi, financing, membayar gaji, operasional, kemudian menerima pendapatan operasional. Nah, membeli peralatan, karena peralatan itu lebih dari 1 tahun, jadi untuk investasi ke depan maka dia masuk ke aktivitas investasi. Selanjutnya mengembalikan pinjaman, tanggal 15 kita lihat, mengembalikan pinjaman ke bank, maka dia termasuk dari transaksi dari aktivitas pendanaan. Kemudian atau disebut dengan financing. Selanjutnya tanggal 17 membayar sewa. Sewa ini aktivitas operasional, kemudian membayar kebersihan operasional serta menerima piutang aktivitas operasional ya, karena kita menerima pembayaran hutang dari pihak luar gitu. Selanjutnya ketika membuat laporan arus kas, kita buat juga tuh judulnya. Jadi perusahaan apa yang sedang kita jalankan, kemudian nama laporannya laporan apa, kemudian tulis juga periode akuntansinya. Nah, yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Tadi sudah kita lihat ya, ada beberapa aktivitas operasi yaitu membeli perlengkapan 4 juta, kemudian membayar gaji minus 2.500.000 juga, menerima pendapatan kita dapat uang 5 juta. Selanjutnya membayar sewa kita mengeluarkan uang 1.200.000, kemudian membayar kebersihan kita mengeluarkan uang kembali, dan menerima piutang kita mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Nah, ke beberapa transaksi tersebut kita tuliskan sesuai urutan debit kredit dan sesuai tanggal transaksinya. Karena membeli perlengkapan itu kita mengeluarkan uang, artinya berkurang sebelah kredit, maka kita tambahkan minus di awalnya, minus 4 juta rupiah, atau bisa dalam bentuk dikasih kurung buka dan kurung tutup ya, sebagai tanda kalau dia mengurangi. Nah, di sini menerima pendapatan 5 juta karena kita menerima uang, tidak ada minusnya. Selanjutnya ada beban sewa, beban kebersihan dan keamanan, dan beberapa beban lainnya yang muncul ketika operasional kegiatan itu berjalan. Nah, kita jumlahkan dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasi, dapatlah hasil 2.100.000 rupiah. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari arus kas aktivitas operasi, kita masuk ke arus kas dari aktivitas investasi. Kita kembali lagi ke buku besar, apa saja kas yang dikeluarkan untuk kegiatan investasi. Nah, ternyata ada pada tanggal 13 ya, sudah kita tandai, yaitu membeli peralatan sebesar 1 juta rupiah. Nah, tidak ada yang lain ya, hanya pada tanggal 13 saja. Maka transaksi tanggal 13 itulah yang akan kita masukkan kepada arus kas dari aktivitas investasi. Karena membeli, maka uang kita berkurang ya, minus 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, elemen laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita kembali lagi ke buku besar yang tadi. Aktivitas pendanaan itu tadi terdapat beberapa transaksi ya. Yang pertama itu ada setoran modal awal, kemudian penerimaan kredit dari perbankan, selanjutnya ada pengambilan pribadi atau FRIVE. Setelah itu tanggal 15 ada mengembalikan pinjaman. Tanggal 15 ada mengembalikan pinjaman ke bank. Nah, beberapa transaksi tersebut ada yang mengurangi dan ada yang menambah kas dari aktivitas pendanaan. Jadi kalau di debit itu berarti kas kita bertambah dan kredit kas kita berkurang. Nah, beberapa transaksi tersebut kita masukkan ke dalam laporan arus kas dari kegiatan pendanaan. Kita totalkan jumlahnya berapa. Nah, dari hasil tersebut maka didapat jumlah
arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 25 juta. Ketiga elemen laporan arus kas tersebut kita jumlahkan, maka didapatlah hasil laporan arus kas periode Juli 2020 sebesar 26.100.000. Nah, sekarang kita akan membandingkan laporan arus kas yang kita buat dengan buku besar sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengecek gitu ya, atau memeriksa apakah laporan arus kas yang kita buat itu sudah sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada di buku besar atau transaksi yang ada di jurnal. Pada buku besar dilihat arus kas terakhir itu 26.100.000. Nah, laporan arus kas yang kita buat ada 26.100.000 juga, artinya balance gitu, sama ya antara buku besar dengan laporan arus kas yang kita buat. Jadi di laporan kas ini kelihatan mana untuk aktivitas operasi, mana untuk aktivitas investasi, dan mana untuk aktivitas pendanaan, baik keluar masuk dari kas tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran akuntansi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.